Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan dari kelas B, kelautan 2018. Di sini saya akan membuat video tentang uji kelayakan dengan menggunakan software ArcGIS. Oke, jadi langkah yang pertama yaitu kita buka ArcGIS. Di sini saya sudah membuka ArcGIS. Lalu kita masukkan data. Nah, ini data ini yang sudah kita ekstrak, ini arus, DO, kedalaman, perlindungan, pencemaran, suhu, dan salinitas. Nah, di sini kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data yang kita masukkan di sini. Langsung saja kita add. Nah, dia akan seperti ini. Lalu untuk yang pertama kita uji dulu kelayakan dari keterlindungan. Seperti yang ada di modul ini. Itu yang sudah kita buka di sini. Nah, untuk bobot diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut. Nah, ini dengan persyaratan tidak kesesuaian lahan untuk uji. Nah, di sini faktor batas keterlindungan. Jadi kita akan melakukan uji kelayakan pada parameter keterlindungan ini dengan cara membuka ini kita open attribute table. Nah, di sini ada dua tipe, agak terlindung dan tidak terlindung. Ya, setelah kita open attribute table tadi, nah, di table ini kita lihat disesuaikan dengan yang ada di modul ini. Nah, untuk nilainya tadi agak terlindung cukup sesuai, berarti 3, dan tidak terlindung ini berarti nilainya 1. Sudah kita masukkan, dan untuk bobotnya itu 0,25 sudah kita masukkan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan, setelah kita lakukan uji kelayakan ini pada keterlindungan, selanjutnya kita akan menguji kelayakan pada arus. Caranya hampir sama. Oke, kita uji kelayakan pada arus bersama seperti tadi, attribute table. Nah, pada bobot arus yang kita lihat pada modul ini, bobot arus 0,214. Jadi pada bobot arus kita ubah menjadi 0,214 semuanya. Nah, sudah seperti ini. Oke, di sini nilai arus bervariasi dari 0,1 sampai 0,8. Tadi sudah saya sortir berdasarkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi untuk nilai arus yang 0,2 sampai 0,4 itu termasuk ke sangat sesuai dengan nilai skor. Di sini kita buat menjadi 5. Nah, sedangkan untuk nilai 0,1 itu cukup sesuai. Jadi kita buat di sini skornya 3. Sedangkan pada nilai 0,5 sampai 0,8 itu tidak sesuai. Berarti skornya kita buat menjadi 1. Selanjutnya yang akan kita uji kelayakannya yaitu parameter pencemaran. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama, open attribute table. Di sini dia termasuk ke tercemar atau tidak dilihat dari nilai DO-nya. Apabila nilai DO-nya kurang dari 6 seperti ini, seperti 1 sampai 7 ini dan 13 ini, maka dia termasuk ke dalam kategori tercemar. Jadi kita tulis saja di sini
Nah, dia akan seperti ini. Nah, sedangkan yang untuk nilai lebih dari 6 seperti 6,1 sampai 6,3 ini termasuk dalam kategori tidak tercemar. Nah, setelah ini pada tabel bobot pencemaran, nah seperti yang ada di modul ini, bobot pencemaran yaitu 0,179, berarti untuk keseluruhan bobot pencemaran akan kita isi dengan 0,179. Nah, untuk daerah yang tercemar itu skornya memiliki skor 3 atau sama dengan cukup sesuai. Nah, sedang untuk di daerah yang tidak tercemar itu skornya yaitu 5. Nah, inilah kegiatan uji kelayakan pada pencemaran. Selanjutnya yaitu kedalaman. Nah, hampir sama seperti tadi. Ini kita ganti warna jadi biru. Bersama seperti tadi, kita open attribute table. Nah, kita lihat pada ini ketentuan ini, tingkat kesesuaian sangat sesuai pada kedalaman itu berkisar antara 10 sampai 20, kedalaman 10 sampai 20. Nah, jadi untuk yang cukup sesuai 20 sampai 25 atau 5 sampai kurang dari 10. Berarti 5 sampai 9. Untuk yang tidak sesuai itu kurang dari 5 atau lebih dari 25. Nah, di sini akan kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, untuk bobot kita masukkan dulu bobot yaitu 0,143. 0,143. Selanjutnya untuk skor. Nah, tadi kedalaman 10 sampai 20, antara 10 sampai 20 meter itu mendapatkan skor 5. Sangat sesuai. Jadi di sini pada kontur 10 sampai 19 meter itu kita kasih skor 5 karena sangat sesuai. Nah, sedangkan seperti yang ditulis tadi kurang dari 5 atau lebih dari 25 tidak sesuai, berarti skornya 1. Kita buat di sini 1. Sedangkan 5 sampai 10 itu mendapatkan nilai cukup sesuai, masuk kategori cukup sesuai atau dengan kata lain 3. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita kasih skor seperti ini, perurutan seperti ini, kita akan melakukan pada suhu. Kegiatan uji kelayakannya hampir sama. Ini pada DO. Kita lihat lagi di modul. Atribut dulu. Nah, pada DO akan masuk dalam kategori sangat sesuai tingkat 5 sampai 8. Antara 5 sampai 8. Berarti ini masuk dalam kategori sangat sesuai. Untuk cukup sesuai 3
sampai kurang dari 5, berarti 3 sampai 4 itu cukup sesuai. Yang kategori tidak sesuai itu kurang dari 3 atau lebih dari 8. Sedangkan untuk bobotnya yaitu 0,107. Berarti kita isi dulu bobotnya 0,107. Ini bobotnya. Jadi untuk skor ini kita lihat tadi 5 sampai 8. Berarti ini masuk ke dalam ya sesuai dengan yang kita baca di sini 5 sampai 8. Berarti pada data ini semua datanya kecuali daratan itu termasuk ke dalam kategori sangat sesuai. Di sini kita kasih skor yaitu 5. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji kelayakan pada suhu bersama open attribute table. Lalu kita baca lagi di sini bobot suhu yaitu 0,071. Jadi kita isi dulu bobot suhu 0,071. Ini bobot suhu. Sedangkan skor untuk kesesuaian suhu di sini dari 27 sampai 32 itu sangat sesuai. 20 sampai 26 cukup sesuai, sedangkan tidak sesuai itu kurang dari 20 atau lebih dari 32. Nah, pada data yang kita gunakan ini termasuk ke dalam kategori sangat sesuai. Karena dari suhu yang paling rendah itu kurang dari 29, bisa jadi 28. Dia masih termasuk ke dalam kategori sangat sesuai ini yang sudah ditentukan 27 sampai 32. Di sini yang paling tinggi yaitu 30,5. Jadi untuk skor suhu itu kita masukkan skor 5 seperti ini karena dia sangat sesuai. Oke, selanjutnya kita lakukan pada salinitas attribute table. Nah, kita lihat lagi bobot pada salinitas yaitu 0,036. Untuk skor itu 30 sampai 35 sangat sesuai, 25 sampai 29 atau kurang dari 30 cukup sesuai, kurang dari 25 sampai atau lebih dari 35 itu tidak sesuai. Jadi di sini kita urutkan terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini dari 30 sampai 35. Di sini kita lihat kurang dari 26,5 sampai 29,5. Ini termasuk ke dalam kategori cukup sesuai. Ini masuk ke dalam kategori cukup sesuai yaitu dengan skor 3. Nah, di sini pada salinitas 30 sampai 35 berarti kita dari sini sampai sini dari 30 sampai 32 ini masuk ke dalam kategori sangat sesuai dengan skor yaitu 5. Nah, itulah tadi uji kelayakan pada parameter salinitas. Oke, itulah tadi basis data yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan membuat overlay ke Arc Toolbox, lalu akan kita pilih overlay, lalu kita buka analysis tools, pilih overlay, lalu union. Nah, sini untuk input data kita masukkan semua di sini mulai dari
dari keterlindungan, terus arus, pencemaran, kedalaman, PU, terus suhu, lalu salinitas. Nah, untuk output ini kita bisa sesuaikan dengan yang kita inginkan. Sini kita akan kasih nama uji kelayakan. Oke, lalu kita oke di sini. Kita tunggu beberapa saat. Nah, inilah hasil dari uji kelayakan barusan kita hasil dari union yang kita masukkan tadi. Nah, selanjutnya kita lakukan ekspor data dan kita ganti nama outputnya menjadi di sini kita masukkan saja sama seperti tadi. Ekspor union, lalu klik OK. Setelah muncul seperti ini, kita open attribute table, lalu kita buat kategori baru di sebelah sini seperti ini, field dengan nama bobot dikali skor, lalu di sini kita pilih double. Yang nantinya kategori ini akan kolom ini akan digunakan untuk menentukan kategori sesuai, tidak sesuai, ataupun cukup sesuai. Selanjutnya kita lakukan di sini field calculator untuk memasukkan data-data dari yang sudah kita buat tadi. Jadi langkahnya seperti ini, dalam kurung kita tambah seperti yang judulnya tadi, bobot dikali skor. Berarti di sini bobot dikali dengan skor, tutup kurung, lalu tambah, masukkan seluruh bobot dan skor yang ada di sini dari ke-6 terlindungan, arus, pencemaran, kedalaman, suhu, salinitas, dan DU. Nah, setelah dimasukkan dari ke-7 parameter ini, nilai bobot dan nilai skornya, lalu kita klik OK. Nah, inilah hasil dari nilai bobot yang sudah kita masukkan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masukkan ke Excel. Dari data yang saya dapat, nilai terkecil di sini 0,214. Jadi saat masukkan di Excel, nilai minimum itu kita masukkan 0,214, sedangkan nilai maksimumnya saya dapat di sini 4,07. Jadi untuk nilai, nah di sini kita kurangkan sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum, dan inilah hasilnya. Nah, di sini nantinya akan kita gunakan untuk membagi beberapa parameter. Nah, selanjutnya saya di sini akan kita bagi menjadi 3 kategori seperti tadi, sangat sesuai, cukup sesuai, dan tidak sesuai. Berarti sama dengan nilai ini dibagi menjadi 3. Oke. Nah, jadi misalkan kita ingin bagi 3 kategori tadi, jadi seperti ini, sama dengan sini dibagi 3, dibagi nilai yang sudah kita bagi tadi. Berarti ini masuk dalam kategori
sangat sesuai. Nah, berarti ini nilai kategori yang sangat sesuai. Di sini kita buat lebih dari ini, berarti kategorinya sangat sesuai. Nah, untuk membuat kategori tidak cukup sesuai, berarti kita ambil dari 1 sini 1,2853 sampai 3,166. Nah, ini kita ambil 2 angka di belakang koma, 3 angka di belakang koma, dan kategori cukup sesuai. Nah, sedangkan untuk yang nilainya tidak sesuai itu kurang dari 1,285. Ini kategori tidak sesuai. Lalu setelah kita membuat kategori ini, kita balik lagi ke sini dengan membuat kolom baru kesesuaian lahan. Ini saja kita okekan. Nah, di sini kita lihat dengan kategori tadi kurang dari 1,3 berarti tidak sesuai. Nah, dan di sini kita buat kurang dari 1,3. Nah, ini kita buat tidak sesuai. Oke. Nah, seperti ini. Lalu dari 1,3 sampai 3,2 itu berarti cukup sesuai. Nah, kita lihat sini, ini sudah mulai 1,3 sampai 3,2. Ini cukup sesuai. Kita masukkan di sini. Oke. Selanjutnya lebih dari 3,2 itu masuk ke dalam kategori sangat sesuai. Oke, setelah kita masukkan 3 kategori ini, selesai sudah langkah-langkah yang kita lakukan untuk uji kelayakan. Demikianlah video yang saya buat. Apabila ada salah kata atau kekurangan saya mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.